Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto ya, karena kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir ya, karena saya nggak update video terakhir di sini. Bitcoin ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, sekarang berada di level 17.100. Jadi untuk di video kali ini saya akan review apakah breakout ini bisa terus lanjut, dan kita akan melihat katalis-katalis positif apa atau ada berita apa yang membuat Bitcoin ini mengalami kenaikan lebih lagi. Berikut juga dengan berita-berita terbaru di market kripto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan ya. Beberapa hal kita kalau lihat dalam 24 jam terakhir untuk update market kripto. Di sini ada GMX, Ethereum, Zcash, Matic, Dash yang mengalami kenaikan gitu ya. Rata-rata mungkin sedikit naik. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, di sini Binary X, Helium, USDN ya, ini adalah stablecoin, Huobi Token, ApeCoin yang masih mengalami kenaikan. Secara fear and greed kita di level 27. Jadi memang masih fearful. Nah, apa yang membuat Bitcoin ini mengalami kenaikan yang ke level 17.000 atau bisa dibilang breakout ya. Kita lihat dari sini beberapa hal. Nah, kita akan update dulu. Kalau teman-teman yang belum follow channel Telegram ya, karena di channel Telegram saya akan update news secara real time juga. Jadi kalau teman-teman yang mau update ada Telegram, feel free to join karena free juga gitu ya. Dan ya, pertama kita akan review dulu kemarin cukup banyak event ya. Salah satunya adalah SBF, di mana SBF ini menjadi speaker ya di salah satu di Dealbook Summit. Sebenarnya Dealbook Summit ini New York Times punya acara gitu ya, New York Times punya acara, jadi acara besar gitu ya. Dan SBF ini, walaupun kalau kita tahu SBF ini sebagai CEO dari FTX, dan ya banyak orang yang di crypto sebenarnya cukup kecewa dengan SBF. Kenapa? Karena memang dia sudah ya banyak funding customer ini nyangkut, istilah seperti itu yang nggak bisa dikeluarkan ya. Banyak yang terdampak mengenai hal itu. Tapi kenapa dia masih bisa dijadikan sebagai speaker di Dealbook Summit ini gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari interviewnya dia, beberapa orang masih support SBF gitu ya. Nah, beberapa hal yang dia bahas di sini adalah SBF ini sebenarnya aktif di political donation ya, political donation, aktif donasi politik ya, khusus di Amerika ya, karena dia orang Amerika secara khususnya, mungkin secara pemerintah kita bisa bilang quote on quote atau tanda petik gitu ya, disupport gitu ya. Lalu FTX ini juga banyak properti khususnya di Bahamas ya, houses and drugs gitu ya, narkoba, tapi ini lebih ke arah untuk party dan lain-lain gitu. Nah, lalu ada Alameda Commingling Funds ya. Commingling Funds ini lebih ke arah mereka mengumpulkan duit gitu ya, funding dari customer ini yang cukup berbahaya juga. Nah, ini sedikit interviewnya. Kita lihat SBF di sini. Saya mute ya, dia punya suara. Tapi ini SBF pada saat dia di interview, di sini dia membahas bahwa Sam Bankman-Fried bahwa FTX US atau FTX yang di Amerika is fully solvent gitu ya. Jadi artinya mereka bisa membayarkan customer fund-nya gitu ya. Tapi untuk yang hanya di Amerika saja. Kalau yang di FTX global sepertinya belum ada kejelasan gitu ya. Mungkin karena ini acara di Amerika, makanya mereka nggak terlalu peduli mengenai beberapa hal gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya, ini harus diselesaikan dulu gitu. Tapi kalau dari interviewnya dia, FTX US fully solvent ya, cukup bagus. Withdrawals could be open up today. Jadi mungkin harusnya hari ini gitu ya. Jadi ini. Nah, kemarin juga kita mungkin ini lebih berdampak karena ini secara makro, yaitu adalah pidato dari si Chairman Jerome Powell sendiri ya, di mana Jerome Powell ini sempat ada pidato dan dia membahas beberapa hal. Salah satunya adalah rate hike slowdown possible next month. Jadi suku bunga mulai mengalami penurunan, kemungkinan besar atau bisa dimulai dari bulan Desember ya. FOMC bulan Desember ini mana ya, di sini kita lihat 13 sampai 14 Desember. Ya. Ya, tapi dia bilang juga inflation fight far from over. Jadi ya belum selesai sebenarnya inflation di sini, inflasi ya. Tapi mungkin bisa sedikit mengalami penurunan kalau dari suku bunganya. Lalu di sini dia juga bahas ini adalah waktunya untuk moderating hike pace. Jadi ya mungkin nggak akan terlalu agresif dan lebih akan perlahan gitu ya. Mungkin 50 basis point ini menjadi sesuatu hal. Makanya kalau kita lihat kenapa market mengalami kenaikan, salah satunya ini karena Jerome Powell punya statement ya. Bahkan Bitcoin mengalami kenaikan, tapi kalau teman-teman lihat secara indeks equity atau market saham di Amerika,
Nasdaq naik 4,2%, S&P naik 3% ya. Mereka lebih mengalami kenaikan yang lebih signifikan. Ya, tapi all eyes kita akan melihat semua di tanggal 13-14 Desember sendiri ya. Nanti kita akan review lagi update di channel ini. Lanjutnya kita lihat juga di hari ini ya. Saya lihat hari ini dan esok hari, sebenarnya besok juga gitu ya. Banyak hal ya. Salah satunya di sini 28 menit lagi nih akan ada, kita lihat berapa banyak data yang akan keluar gitu ya. Datanya adalah initial jobless claims ya, berapa banyak sih orang yang unemployed atau berapa banyak orang yang pengangguran, bisa dibilang seperti itu ya. Lalu ada core PCE juga ya, saya lihat dua hal ini, core PCE maupun juga initial jobless claim ya, dimana the core personal consumption expenditure ya, ini seperti CPI juga tapi ini lebih ke arah untuk consumer gitu ya, untuk konsumsi, tapi ini excluding, tidak termasuk ini food and energy, jadi untuk barang-barang mengenai energi maupun makanan gitu. Jadi lebih core, lebih intinya saja ya. Jadi sebenarnya cukup penting juga di sini ada year on year-nya dia 6,2% secara ekspektasi. Sorry, kita lihat yang month on month di bawah sini, forecast-nya 0,3%. Sebenarnya kalau kita lihat forecast di sini 0,3% sangat rendah sih kalau menurut saya gitu ya. 0,3% cukup rendah forecast-nya. Intinya adalah kalau misalnya actual 0,3 atau 0,2, ini mungkin akan kembali bullish lagi ke dalam market. Market ini mungkin akan naik untuk market kripto maupun market saham juga ya, saham Amerika. Ya, kalau ternyata lebih tinggi artinya dolar ini masih menguat gitu. Nah, sekarang kita akan review secara teknikal untuk Bitcoin secara khususnya. Nah, ini kita lihat Bitcoin. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Ya, secara time frame 4 jam. Di sini Bitcoin memang mengalami breakout ya. Ini sempat kita buat di channel Telegram juga. Ini sekarang Bitcoin di level 17.100, ada beberapa target yang kita sempat bahas, yaitu adalah di level 17.200 sampai 17.300-an ya. Kalau saya sendiri melihat secara personal ada kemungkinan Bitcoin ini naik lagi ya, mungkin ke 17.3 atau 17.4 mungkin ya, baru mulai mengalami penurunan lagi ya. Tapi ini kita akan lihat secara dari PCE juga maupun ini jobless claim gitu ya, jumlah penganggurannya juga, karena ini akan dampak terhadap makronya gitu ya. Tapi untuk saat ini sebenarnya kemungkinan Bitcoin untuk naik lagi sebenarnya masih ada gitu ya, secara pumping di sini. Karena ini secara momentum masih cukup kuat ya, dia konsolidasi di daerah ini. Tapi mungkin kalau memang secara datanya atau data yang akan dirilis ini kurang begitu baik, ya mungkin bisa jadi Bitcoin breakdown lagi ke arah 16.800 ke bawah sini ya. Tapi kita lihat seperti ini ya, teman-teman harus keep in mind bahwa memang ini Bitcoin mengalami kenaikan, tapi kita masih lihat akan ada secara penurunan tambahan lagi. Mungkin bukan ke 16.800, mungkin bisa testing lagi ke arah 16 ribuan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang miss di daerah ini untuk miss opportunity untuk tradingnya, jangan terlalu FOMO juga. Seperti itu ya. Ini untuk Bitcoin secara time frame ya. Tapi kita bisa lihat juga kalau teman-teman lihat XPX di sini. Ya, tuh. Kita bisa lihat benar-benar bisa kelihatan bahwa memang ini pumpingnya cukup bukan cukup tinggi, tapi ini tinggi. Langsung 3,2% ya. Bahkan kalau kita lihat secara zoom out time frame one day. Nah, di sini. Di sini dia ke reject gitu ya, ada rejection. Nah, mungkin hari ini menjadi hari penentuannya juga. Kalau kita stretch ini, kita panjangin di sini. Nah, hari ini kalau menurut saya ada potensi sebenarnya untuk S&P ini mengalami kenaikan gitu ya. Bahkan mungkin dia naik dulu, breakout di sini, karena saya rasa banyak orang yang akan membuka posisi short untuk ke bawah lagi, ke area bawah sini. Karena ini akan resistennya cukup kuat gitu. Jadi mungkin dia breakout, hit beberapa stop loss orang di bawah sini yang memang untuk trading, baru dia mengalami pullback dulu, seperti itu. Jadi ini kalau kita secara untuk XPX-nya sendiri. Nah, kalau teman-teman mungkin bertanya, satu pertanyaan penting gitu ya. Ini Bitcoin-nya lagi mengalami kenaikan, tapi kok altcoin nggak terlalu naik gitu ya. Kenapa Bitcoin ke 17.100 tapi altcoin nggak naik? Satu hal untuk menjadi eksplanasinya di sini, ini kita bisa melihat bahwa Bitcoin ini lagi gaining strength atau lagi menambah kekuatannya dia. Kita bisa lihat dari Bitcoin dominance-nya. Makanya ini Bitcoin dominance ini sangat penting. Kita lihat Bitcoin dominance-nya ini bagus secara movement. Bahkan di sini dia lagi mulai reversal pattern-nya gitu. Makanya kita lihat altcoin hari ini sempat koreksi ya. Kalau teman-teman lihat dari sini Bitcoin, kita lihat Bitcoin ya, time frame 4 jam ya. Bitcoin di sini nggak terlalu bergerak, atau bisa dibilang ini gerakannya sideways gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat mungkin seperti XRP ya,
Ini kita lihat secara 4 jam udah mengalami penurunan 2,2 hampir 3% seperti itu ya. Kita lihat mungkin sushi di sini ya, ini juga mengalami penurunan berapa persen? 8%. FTM yang lagi naik. FTM juga mengalami penurunan juga gitu. Jadi memang Bitcoin dominance ini memang cenderung lagi lebih kuat seperti itu ya. Lagi change atau lagi ada perubahan tren di dalam Bitcoin dominance sendiri karena reversal pattern ya. Selama ini yang kita rasakan adalah Bitcoin dominance mengalami trending down gitu ya, dan di sini kita mulai Bitcoin dominance mulai naik kembali. Nah, ini yang kita rasakan, makanya altcoin nggak terlalu banyak pergerakan, tapi saya rasa ini menjadi kesempatan penting juga untuk kita semua ya. Yang pertama adalah banyak altcoin yang masih cukup bagus juga. Nanti saya akan rilis videonya juga gitu ya. Kira-kira altcoin apa yang menjadi potensi di bulan Desember secara teknikal gitu ya. Dan kita akan lihat strength atau kekuatan dari Bitcoin sendiri gitu. Kita masih lihat memang level 17.300, 17.400 di atas ini menjadi level krusialnya dia. Mungkin kalau dia break secara dengan volume besar gitu ya, mungkin kita akan ganti bias kita. Artinya mungkin Bitcoin masih bisa ada relief rally sedikit gitu ya. Mungkin bisa testing ke area 18.000 pun ini cukup signifikan sekali. Ambil liquidity di atas ini gitu ya, karena memang di sini ada 18.200, 18.186 untuk lebih tepatnya. Jadi mungkin ini potensi upside yang saya lihat kalau memang yang paling tingginya gitu ya untuk Bitcoin. Kalau memang dia breakout lagi di sini, testing ke 18.200, tapi warning sign kita masih lihat bahwa untuk ada penurunan tambahan lagi ya. Tapi bottom untuk kripto ini sebenarnya bentar lagi gitu. Jadi kira-kira itu dulu untuk update market kripto untuk hari ini. Kenapa market bisa naik? Karena memang ada cukup positif news gitu ya. Dari Jerome Powell. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.